Pemirsa, angka atau uang 120 miliar mungkin tidak ada artinya begitu ya bagi biaya operasional partai politik. Tetapi bagi masyarakat yang saat ini daya belinya tengah terpukul, tentu saja angka ini angka yang fantastis begitu ya. Dan cukup membuat mungkin masyarakat yang mendengar geram atau gemes begitu ya ke partai politik begini. Nah, betul-betul ini konyol. Cara berpikir pemerintah konyol. Ya, kalau ini dijadikan sebagai salah satu instrumen politik atau instrumen hukum untuk mencegah atau menciptakan lingkungan korupsi, begitu lingkungan yang koruptif gitu. Betul-betul ini konyol. Mengapa? Karena begitu banyak variabel yang menentukan korupsi itu terjadi atau tidak terjadinya korupsi. Jadi kalau menghendaki partai tidak korup dengan menambah uang 100 miliar tanpa ada kajian yang apalagi mendalam gitu ya, kan betul-betul konyol tuh. Nah karena itu saya kira teman-teman di partai politik yang ada di DPR mesti betul-betul cerdas melihat apa di balik pesan politik ini. Saya kira saya setuju bahwa ada tidak beralasan juga kalau orang mengatakan bahwa ini memang mau DPR, teman-teman di partai politik dan atau partai politik ini memang mau dibikin busuk supaya dilihat publik memang kalian ini orang busuk semua. Yang ya ini kan sampai pada batas tertentu kan sudah terbentuk juga di publik itu. Orang-orang partai ini korup begini, partai politik ini korup begini. Dikasih duit lagi. Dikasih aja lagi duit lagi. Diterima lagi nanti. Diterima lagi begitu kan. Padahal kalau untuk mencegah korupsi nggak begitu caranya gitu. Karena kita setuju sistem kita ini luar biasa memungkinkan terjadinya korupsi. Sistem kita ini, sistem pengisian jabatan kepala daerah misalnya itu luar biasa. Lingkungan masyarakat kita juga tanya beliau ini nih. Itu juga luar biasa. Nah ini kan tidak kita benahi sama sekali, tidak kita kenali sama sekali ini. Ya. Lalu ujuk-ujuk kita hentikan korupsi dan kasih partai politik uang 100 miliar tambah. Nah, kan konyol. Jadi saya kira teman-teman di partai politik sekali lagi jangan ikut skenario atau cara berpikir pemerintah yang konyol ini. Harus menolak. Harus tolak deh. Seperti itu, atau jangan malah diterima. Ini tampaknya Pak Supratman sudah dari awal diskusi tadi tampaknya yang mendukung. Bukan, Pak. Maksud saya dukung bahwa partai politik itu harus dibiayai oleh negara untuk memperbaiki sistem politik kita. Tapi kalau begini, setuju. Tapi kalau seperti ini dan harapan publik dan pemerintah tiba-tiba menghapuskan semua perilaku-perilaku yang diduga tadi terjadi, dan uang 100 miliar nggak mungkin terjadi. Dan uang 100 miliar untuk 10 partai gitu 10 kan? partai. Itu kan ya jauh panggang dari api gitu kan. Yang terjadi. Asapnya ada di Ternate di sana, panggangnya ada di sini. Ini gimana ceritanya? Asapnya pakai kaos potong lagi. Nah karena itu menurut saya ini kan gini, partai politik ini kan pilar demokrasi. Bahwa kita tidak mungkin membayangkan sebuah negara demokrasi tanpa partai politik. Itu hukumnya udah seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah sistem di dalam partai politik itu bisa bekerja secara alamiah dan itu kemudian ada ruang bagaimana kemudian ada kemandirian yang bisa terbentuk. Polanya ada dua. Apakah partai politik dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha untuk mencari pendanaan partai politik secara mandiri atau tetap kembali lagi ke sistem yang sekarang ini? Biarkanlah pemerintah lewat APBN yang membiayai itu. Dulu kalau kemudian partai politik itu kan pertimbangannya dulu kenapa dilarang? Karena dianggap ini bisa berbahaya bagi partai-partai yang kebetulan lagi berkuasa. Tentu nanti jenis usahanya akan dikuasai oleh partai penguasa. Nah oleh karena itu menurut saya yang paling ideal sebenarnya adalah itu tadi, bagaimana kemudian ini dibiayai oleh APBN. Saya setuju itu, tidak ada pilihan lain. Kemudian kita perbaiki sistem yang lain. Kalau itu sistemnya sudah bagus, mungkin baru kita kembali kepada sistem seperti di UMNO. Memang seperti itu ya, memang harus didanai APBN ini Pak Ucok kalau tidak. Saya sebetulnya nggak setuju, karena gini, yang tidak ketahui oleh banyak orang itu, ini kan kita berdebat bahwa nanti kalau partai politik itu dibiayai oleh APBN, maka hanya APBN doang. Sebetulnya tidak. APBD di bawah akan digerus juga, gitu akan habis nih APBD tingkat. Ini kan tingkat pusat ya? Iya. Ini itu pusat, otomatis. Iya, otomatis itu. Jadi pembiayaan partai itu nanti bukan hanya dari APBN, tapi APBD provinsi, tapi kan APBD. Bung Ucok, itu perlu kita hitung. Kan tadi sudah ada stigmanya nih bahwa ada perilaku koruptif. Sekarang boleh dihitung kan lewat studi. Itu sebenarnya kerugian koruptif yang ditimbulkan akibat
tidak dibiayai oleh APBN dan akhirnya partai politik mencari sumber pendanaannya sendiri lewat pihak ketiga, itu berapa besar? Kemudian lewat proses bancakan di APBN berapa besar? Baru kemudian kita bisa kalkulasi untuk mendapatkan alasan yang bisa merasionalkan sebesar inilah yang bisa diberikan kepada partai politik. Tapi memang begini juga, saya kira sudahlah, mendingan kita agak rasional aja begitu ya. Kalau kita memang punya kapasitas fiskal kita, pengeluaran kita sudah top, oke, saya setuju gitu ya. Tapi kalau dalam situasi seperti ini lalu dikasih kayak begini, saya kira betul-betul ini konyol. Sebab begini, coba kita baca buku-buku studi politik begitu ya. Hampir semua partai politik, jangan cerita di negara berkembang di Afrika, di Amerika Selatan dulu. Kita ambil di negara-negara sehebat Amerika Serikat, Inggris dan segala macam. Partai-partai politik memang nyusu di kerja-kerja pemerintah kok. Iya, itu pasti. Dia nyusu semua di situ, rancang. Dan itu kan partai-partai politik yang sudah dari tahun 1800 sudah ada, bukan kemarin sore. Semuanya nyusu kok. Hanya karena transparansinya begitu hebat sehingga mereka harus bermain luar biasa cantik agar tidak terlihat. Tapi dalam kenyataannya, coba kita cek dalam studi-studi politik Mutakhir, semua nyusu. Baik, sehingga penjelasannya itu Pak Ferdinand ya, tidak bisa hanya dalam satu sisi saja, hanya bantuan dan harusnya komprehensif baik itu sistemnya, dan itu harus dilakukan secara paralel begitu ya. Yang tadi yang Anda kasih angka-angka politisi yang begitu banyak masuk di dalam penjara, korupsi segala macam, apa itu anggota DPR? Anda kan mesti hitung juga bagaimana kepala daerah, di gubernur, bupati dan segala macam. Bukan seluruh anggota partai politik. Ada anggota DPR di legislatif maupun di eksekutif. Total-totalnya kan itu gitu kan. Jadi bukan semua anggota. Tapi politisi kan dari partai politik meskipun pilkada. Nah, jangan salah. Jangan salah, tidak semua kepala daerah itu asli kader partai. Ya, saya tidak ini. Karena sistemnya mengharuskan diusung oleh partai dan orang memilih partai. Ya, saya biar tidak berpartai, saya mesti pergi ke orang-orang partai itu. Dan akhirnya korupsi juga, dan begitu juga banyak. Ini sebenarnya sama juga ini Bang. Ini soal perilaku korup di lembaga legislatif. Kadang-kala saya biasa berpikir, ini kalaupun terjadi, itu berapa besar sih? Kan yang punya uang, yang kelola uang itu ada di tangan pemerintah. Eksekutif. Berapa besar yang bisa dimanfaatkan kalau ada itu jadi total sekitar 2.000 triliun APBN kita? Ya terbesar itu pengelolaannya ada di pemerintah. Seluruhnya dikelola pemerintah itu, DPR RI itu tidak sampai 1% loh. Tapi sering dapat kickback Pak ya. Iya, maksud saya ini soal undang-undang, dapat fee, itu bukan juga maksud ya, saya. sama aja. Justru itulah yang saya maksudkan. Jangan sampai kemudian perilaku itu timbul akhirnya deal dalam rangka mendapatkan pendanaan untuk melahirkan sebuah keputusan politik yang merugikan negara. Itu yang harus diakhiri pertimbangan saya ke sana. Gitu. Ya, kalau itu kita setuju. Itu kita setuju. Dan memang akhirnya cara-cara ini akan dipakai. Saya setuju. Kita bicara anggaran misalnya, nggak bisa kalau cuma DPR saja yang mau. Pemerintah nggak mau, nggak jadi. Betul. Perencanaan datang dari pemerintah, bahwa di sana ada tawar-menawar dan segala macam. Iya, kalau salah satu pihak tidak setuju, dan kita lihat kasus korupsi yang terakhir ini ya, IKTP gitu ya. Pihak pemerintah ada, dan DPR ada. Baik. Jadi kalau kita semua DPR terus. Nah itu dia begitu. Sama dengan orang bikin undang-undang kan. Bola balik DPR aja yang ngaco. Padahal kalau pemerintah nggak datang kagak jadi barang itu. Sudah berapat berhari-hari, rapat berbulan-bulan. Kalau pemerintah mundur dari pertempuran selesai. Nggak bisa dilanjutin. Tapi orang bola balik bicara DPR. Tapi DPR, Pak DPR, Uco DPR. tadi kan berkali-kali digarisbawahi oleh Pak Supratman ya, adalah masalah dalam partai politik ini. Partai politik memang tidak bisa menggalang dana, sumber dananya tidak ada, sehingga tidak bisa mencari dana sendiri. Itu akar permasalahannya saya kira. Iya, itu kan masalah partai yang tidak bisa melakukan kaderisasi, gitu. Kaderisasi kan, kader-kader partai ini kan sebetulnya kan semua ini kan datang aja gitu masuk ke partai. Jadi partai kita saat ini itu seperti bus kota, yang penting sampai pertanyaannya gitu. Bung Uco. Sekarang mau lakukan kaderisasi, itu kan perlu biaya. Iya. Nah, itu sekarang mau ngambil dari mana itu? Itu satu ya. Itu satu. Yang kedua, orang kan pernah lapar, bos. Masa balik lagi duit ke partai? Bener aja gitu kan. Apalagi anggota-anggota kita yang ada di ranting. Mereka yang harus urungan untuk biaya partai padahal hidup mereka aja udah susah. Jadi itu kan anggota partai, belum lagi rakyat.
yang ada yang tidur di kolong jembatan, ada di kampung, Solusinya kendala terutama kan memang di situ ya, karena partai ini untuk beroperasi butuh biaya. Kalau mengandalkan biaya swadaya dari partai itu, tentu partai ini semua akan mati perlahan. Dan sekarang ini hampir semua, bukan kasus Indonesia yang gitu ya. Makanya kenapa menjadi penting bagaimana partai ini sebetulnya dirumuskan ketika memang murni dibiayai APBN, ya kita juga mendukung penerapan sanksi yang sangat serius. Ketika ada kadernya terlibat mungkin sekian orang, partai ini harus menghadapi sanksi yang berat. Katakanlah bubar misalnya dalam pemilu atau maksimum. apa, itu kan diatur mekanismenya. Karena itu bantuannya dikasih kayak tadi, satu partai misalnya kalau 12 kan cuma 10 triliun. Ya itu satu tahun gitu kan, cuma 10 triliun satu tahun anggaran. Tapi kalau dia macam-macam, udah lu bubar. Itu Kalau 125 ini per bulan? Enggak, per tahun. Ya, coba hitung aja lah bagaimana itu partai politik. Kalau bagi Demokrat mungkin nanti 1 tahun akan dapat sekitar 12 miliar ya. Setahun, 12 setahun. Dikali sebulan itu 1 miliar sangat kecil untuk operasional sebuah partai yang mengurusi 34 DPD sampai 500 Cuma buat beli DPC. batik kadernya aja. Beli batik kader habis itu untuk melaksanakan munas nggak cukup duitnya. Baik, kita harus break dulu. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.